Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai aturan rantai pada fungsi dua variabel atau lebih. Ya, ada baiknya ya sebelum kita masuk ke aturan rantai pada fungsi dua variabel ya, kita review sejenak, kita ingat kembali aturan rantai pada fungsi satu variabel ya. Misalkan kita ingin menurunkan ya, Y sama dengan sin X pangkat 3 ya. Kita ingin mencari dy per dx-nya atau y aksennya ya. Nah, fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi komposisi ya. Ya, misalkan U sama dengan X pangkat 3 ya. U ini fungsi dalam X ya. Sementara karena Y tadi sin X pangkat 3 dapat dituliskan Y sama dengan sin U ya. Jadi Y ini fungsi dalam U dan U-nya fungsi dalam X-nya ya. Kita ingin mencari dy per dx. Kita ingat kembali di kalkulus ya. Ya, kita ingat dulu ya bahwa dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx ya. Jadi kalau kita punya fungsi y ya, y itu fungsi dalam u ya. U-nya ini fungsi dalam x, maka kalau ingin mencari turunan dari y terhadap x ya, itu berarti apa? Dari sini kan kita dapat dy per du ya, dikali dengan du per dx ya, karena kita mencari dy per dx di sini ya. Nah, untuk ini ya, untuk kasus ini berarti dy per dx ya, itu sama aja dengan dy per du kali du per dx ya. Dy per du ya, berarti turunan y ini terhadap u, turunan sin u terhadap u adalah cos u ya, dikali du per dx turunan x pangkat 3 ya, terhadap x 3x kuadrat, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat cos u-nya tadi adalah x pangkat 3 ya, x pangkat 3 ya. Jadi ini dengan aturan rantai untuk fungsi satu variabel kita dapatkan dy per dx sama dengan 3x kuadrat kali cos x pangkat 3 ya. Kita harus ingat aturan rantai pada fungsi satu variabel. Lalu bagaimana dengan aturan rantai untuk fungsi dua variabel ya? Berikut adalah teorema atau aturan rantai untuk fungsi satu variabel yang versi pertama ya. Jika kita punya z ya sama dengan fxy, artinya z ini adalah fungsi dalam xy ya, fungsi dua variabel dengan variabel bebasnya adalah x dan y. Sementara x dan y ini adalah fungsi dalam t ya, fungsi t. Maka dz per dt itu dapat dicari dengan aturan atau teorema berikut ya. Aturan rantai ya, kita sebut dengan aturan rantai yang versi pertama. Misalkan x sama dengan xt ya, fungsi dalam t, y sama dengan yt, fungsi dalam t juga. Ini mempunyai turunan di t, jadi x dan y ini mempunyai turunan di t, dan z sama dengan fx, y ya, ini mempunyai turunan di x, y tadi, maka z sama dengan fungsi ya dalam x dan y tadi mempunyai turunan di t. Ya, turunannya bagaimana ya, yaitu dz per dt sama dengan doz per dox ya, karena ini turunan parsialnya ya, z terhadap x dikali dx per dt. Ditambah dengan doz per doy kali dy per dt ya. Tadi z-nya kan fungsi dua variabel ya, hanya diturunkan terhadap x, jadi ini pakai turunan parsial ya yang kemarin. Bukan d ya, tapi doz per dox kali dx per dt, karena x-nya kan hanya fungsi dalam t ya, fungsi satu variabel dalam t ya. Ditambah doz per doy kali dy per dt. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat dalam bagan atau diagram berikut ya. Di sini kita punya fungsi z ya. Z ini fungsi dalam x dan y. Artinya variabel bebasnya adalah x dan y ya. Kita ingin mencari dz per dt karena x dan y itu masing-masing fungsi dalam t. Maka kita ingin mencari dz per dt ya. Berarti karena z ya, z tadi adalah fungsi dalam
fungsi dalam X dan Y ya. Sementara X dan Y ini fungsi dalam T ya. Jadi kita cari dulu do Z per do X ya. Dikali dx per dt ya. Masih ditambah yang sini ya. Do Z per do Y kali dy per dt ya. Seperti ini. Ya, jadi ini ya aturan rantai versi pertama untuk fungsi dua variabel. Ya, sebagai contoh ya, yang pertama misalkan Z sama dengan X kuadrat Y. Dengan X-nya ini fungsi dalam T ya, yaitu X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Di sini diminta untuk mencari dz per dt ya. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan aturan rantai ya. Ya, berdasarkan aturan rantai tadi, dz per dt itu sama dengan do z per do x kali dx per dt tambah do z per do y kali dy per dt ya. Turunan z ini terhadap x adalah ya turunan parsialnya ya terhadap x. Kita anggap y-nya ini konstan ya, berarti 2x y ya. Ingat kembali turunan parsial ya. Kemudian dx terhadap t, turunan 2t terhadap t ya 2 jelas. Do z per do y, turunan ini terhadap y ya, turunan parsialnya terhadap y artinya x-nya ya, itu dianggap konstan ya. Maka hasilnya adalah ini kan dianggap fungsi dalam y saja, berarti x kuadrat ya, turunan y terhadap T berarti 2T ya. Maka kita dapat ini ya. Nah, dari sini kita sederhanakan ya. 2 kali 2 kan 4 ya. 4 XY ditambah 2X kuadrat T ya. Kita kembalikan lagi ke T-nya ya. Karena X-nya tadi sama dengan 2T dan Y-nya sama dengan T kuadrat. Maka ini kan didapat 4 kali X-nya tadi 2T ya. Y-nya tadi T kuadrat ditambah apa 2 kali X. X-nya tadi adalah 2T, berarti 2T kuadrat dikali T ya. Maka menjadi apa? 8T pangkat 3 ya ditambah 8T pangkat 3 atau 16T pangkat 3. Selain menggunakan aturan rantai ini, kita bisa kerjakan dengan substitusi ya. Karena kita tahu bahwa X-nya ini dan Y-nya adalah fungsi dalam T ya. Sementara kita ingin mencari dz per dt ya. Jadi Z sama dengan X kuadrat T ya. Atau maaf, Z sama dengan X kuadrat Y ya. Dengan X-nya sama dengan 2T, Y-nya sama dengan T kuadrat. Kita substitusikan ya. Maka kita dapat Z sama dengan 4T pangkat 4 ya. Nah, kita ingin turunkan dz per dt ya. Jadi turunan ini terhadap T yaitu adalah 16T pangkat 3. Jadi hasilnya pasti sama ya, ini dengan yang ini tadi. Contoh yang kedua, ini sudah masuk ke aplikasinya ya. Diketahui sebuah tabung ya dipanaskan ya. Kita punya sebuah tabung ya. Misalkan ini ya, ini dipanaskan. Nah, jari-jari dan tingginya tentunya bertambah ya. Demikian pula dengan luas permukaannya. Kalau tinggi dan jari-jarinya bertambah, maka luas permukaannya juga bertambah pastinya ya. Misalkan saat R sama dengan 5 cm ya, dan H sama dengan 10 cm, tabung tersebut mengembang dengan jari-jarinya bertambah 0,2 cm per jam. Dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Ditanya di sini adalah berapakah laju pertambahan luas permukaannya ya. Atau kalau kita tuliskan ya, saat R sama dengan 5, H sama dengan 10, diketahui dR per dt-nya adalah 0,2 ya, cm per jam, kemudian dH per dt sama dengan 0,5 cm per jam. Ditanya adalah dL per dt ya, L ini luas permukaan ya. Jadi laju perubahan atau laju pertambahan luas permukaannya ini berapa ya. Pada soal ini ya, R dan H-nya itu tidak diketahui ini hubungannya dengan T-nya itu apa ya. Tidak diketahui. Jadi kalau kita gunakan cara yang tadi, cara yang kedua ini ya ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya hubungan tadi apa R dan H-nya dalam T. Kalau ini kan diketahui ya X sama Y-nya dalam T kan diketahui X-nya sama dengan 2T, Y-nya sama dengan T kuadrat ya. Kalau tadi tidak diketahui ya, yang diketahuinya hanyalah dR per dt dan dH per dt ya.
dan saat R-nya 5 dan hanya 10 ya. Jadi yang kita lakukan adalah ya kita gunakan aturan rantai ini ya. Jadi di sini nanti kita gunakan aturan rantai ya. Karena tidak diketahui RT-nya dan HT-nya ya. Oke. Karena tadi diketahui adalah tabung ya, luas permukaan tabung kita tahu adalah 2pi R kuadrat ya, yaitu luas alasnya kan ada 2 ya. Ada 2, masing-masing alasnya itu berbentuk lingkaran, maka pi R kuadrat ya, masih ditambah dengan luas persegi panjangnya ya, yang merupakan selimutnya. Ilustrasinya seperti ini ya. Tabung itu terdiri dari apa? 2 lingkaran ya dan persegi panjangnya 1 persegi panjang. Diketahui dr per dt adalah 0,2 cm per jam, dh per dt sama dengan 0,5 cm per jam ya. Ditanya dl per dt ya saat r-nya 5 dan hanya 10. Oke. Karena L sama dengan ini ya, maka dl per dt dengan aturan rantai kita dapat ya, itu adalah ini adalah L ya, ini fungsi dalam apa? R dan H ya. Dan hanya ini adalah fungsi dalam T. Maka dl per dt sama dengan dl per dr ya, kali dr per dt ditambah dl per dh kali dh per dt ya. Oke, turunan parsial L ini terhadap R ya, yaitu adalah 4pi R ya. Ditambah ini terhadap R, karena kan L-nya kan ini ya, ditambah terhadap R yaitu 2pi H ya. Ini do L per do R-nya ini dikali dr per dt ya, ditambah do L per do H ya. Ini turunkan terhadap H. Kalau terhadap H berarti kan ini konstanta ya, berarti ini 0, terhadap H ini adalah 2pi R ya, kali dh per dt ya. Saat R-nya sama dengan 5 hanya 10 ya, kita substitusi di sini. Dan diketahui di sini dr per dt sama dengan 0,2 ya, dh per dt sama dengan 0,5 ya. Semuanya kita substitusi di sini, berarti 4pi R-nya 5 ya, ditambah 2pi H hanya 10, dikali dr per dt-nya itu 0,2 ya, ditambah 2pi R-nya 5 dikali dengan dh per dt adalah 0,5 ya. Kita dapatkan adalah 13pi. Jadi kesimpulannya adalah laju pertambahan luas permukaan tabung tadi adalah 13pi cm persegi per jam. Ya, untuk aturan rantai versi yang pertama tadi bisa diperluas lagi untuk aturan rantai fungsi tidak hanya 2 variabel tapi fungsi 3 variabel atau lebih ya. Kalau misalkan di sini kita punya W fungsi dalam X, Y, Z ya. Sementara X, Y, Z masing-masing ini fungsi dalam T ya, atau fungsi dalam variabel lainnya. Misalkan kalau di sini adalah theta ya, theta, maka dw per theta sama dengan dw per do X ya, kali dx per d theta ya. Masih ditambah dengan yang Y ini berarti dw per do Y kali dy per d theta ditambah dw per do Z kali dz per d theta ya. Jadi untuk soal ini fungsi 3 variabel ya, X, Y, Z ya. Variabel bebasnya adalah X, Y, Z. Sementara X, Y, Z-nya masing-masing fungsi dalam theta. Maka kalau ditanya dw per d theta itu bisa dicari ya. Soal ini silahkan dicoba ya. Sebagai latihan. Ya, selanjutnya adalah aturan rantai versi yang kedua ya. Misalkan X sama dengan fungsi dalam ST ya. Y adalah fungsi dalam ST juga ya. Dan masing-masing X dan Y ini mempunyai turunan parsial di S, T. Dan Z ya, ini fungsi 2 variabel dalam X, Y. Jadi kalau tadi kan Z-nya fungsi 2 variabel tapi X dan Y-nya masing-masing fungsi 1 variabel dalam T ya. Kalau ini X dan Y-nya fungsi 2 variabel juga dalam S dan T. Ya. Dan Z ini f X, Y ya, fungsi dalam XY yang mempunyai turunan di X, Y tadi ya. Maka Z sama dengan f X, Y ini mempunyai turunan di S, T ya, dengan karena ini Z-nya fungsi 2 variabel ya, maka kalau diturunkan terhadap S saja atau T saja berarti ini kita pakai turunan parsial ya.
karena hanya diturunkan terhadap salah satu variabel bebasnya saja ya. Do set per do s sama dengan do set per do x kali do x per do s ya, ditambah dengan do set per do y kali do y per do s. Kalau kita ilustrasikan ya, set ini fungsi dalam xy, x ini fungsi dalam st, dan y juga fungsi dalam st ya. Maka untuk mencari do set per do s yaitu do set per do x ya, dikali apa? Dikali dx. Maksudnya do x ya, do x per do s ya. Masih yang ini ya, yang ini adalah do set per do y ya, dikali dengan do y per do s ya. Ini adalah aturan rantai ya, untuk mencari do set per do s ya. Untuk mencari do set per do t berarti apa? Do set per do x kali do y per do t ya, yang di sini adalah maksudnya do x ya, do x per do t ya. Yang ini masih tambah do set per do y kali do y per do t ya. Ya, ini diagram ini atau bagan ini untuk mempermudah kita ya, untuk memahami aturan rantai. Kalau ingin mencari do set per do s berarti yang ini dulu ya, masih tambah dengan yang ini ya. Nah, kita dapatkan ini. Untuk do set per do t berarti do set per do x ya, ini masih dikali dengan yang ini, do x per do t ya, yang ini masih ditambah apa? Yang ini ya, do set per do y kali do y per do t ya, kita dapatkan ini. Nah, berikut diberikan contohnya ya, jika z sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat ya. Z-nya ini fungsi dalam x dan y ya. Sementara x-nya adalah 3s plus t dan y-nya sama dengan 3st. Ya, jadi x dan y-nya masing-masing fungsi dua variabel juga dalam s dan t ya. Suruh mencari adalah do set per do t ya. Dan do set per do t ini dinyatakan dalam bentuk st ya. Oke, tadi do set per do t sama dengan do set per do x kali do x per do t ya, ditambah do set per do y kali do y per do t ya. Karena kan ini z, ini x, ini y ya. Ini y, maaf, ini y. Nah, ini mintanya dalam t ya, t ya. Ya, jadi kita dapat ini ya. Aturan rantainya kita yang gunakan ini. Nah, do set per do x ya. Ini terhadap x turunannya adalah 4x jelas ya. Turunan dari y kuadrat ini 0 karena cuma diturunkan terhadap x ya. Yang ada y-nya ini kita anggap konstanta ya. Kali dengan do x per do t ya. Turunan ini terhadap t-nya, berarti kan 1 ya. Kemudian turunan dari do set per turunan dari z ini terhadap y ya, do set per do y berarti adalah 2y jelas. Kemudian do set per do t ya, ini adalah 3s ya. Oke, kita substitusikan karena mintanya dalam bentuk s dan t ya. X-nya tadi adalah 3s plus t ya, y-nya adalah 3st ya. Maka kita dapatkan ya, kita seperti ini, kita dapatkan do set per do t sama dengan 12s plus 4t ditambah 18s kuadrat t. Kemudian ada contoh 2, misalkan ya, w sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah xy ya, dengan x-nya sama dengan st, y-nya sama dengan s min t ya, dan z sama dengan s plus 2t. Dicari ya do w per do t ya. Untuk mempermudah kita buat bagannya dulu ya, ini w ya, w-nya itu fungsi dalam x, y, z ya. Tadi yang versi kedua juga bisa diperluas lagi ya, ini fungsi 3 variabel dalam x, y, z, sementara x sama y-nya fungsi 2 variabel dalam s, t ya. Dicari adalah do w per do t ya. Oke, kalau ke sini berarti apa? Do w per do t sama dengan yang ini dulu ya, do w per do x kali do x per do t ya, do w
per do X kali do X per do T ya. Ditambah do W per yang ini kan ya, do W per do Y kali do Y per do T. Masih ditambah yang ini ya, berarti do W per do Z kali do Z per do T ya. Jadi ini aturan rantai ya. Aturan rantainya nanti silahkan dicoba ya. Ini hasilnya berapa ya. Ya, demikian video pertama tentang aturan rantai ya. Kita masuk pada video kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.